Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Artan Evander di dapur anak kos. Oke guys, kali ini kita mau bikin salah satu makanan tradisional namanya Bugis Mandi guys. Oke guys, daripada kita berlama-lama, kita langsung aja ke cara pembuatannya sebagai berikut. Let's go! Oke guys, langkah pertama adalah kita akan membuat isiannya dulu. Isiannya itu adalah jasuke atau jagung susu keju. Yang pertama kita siapkan adalah jagung yang sudah dipipil. Kemudian kita tuang jagung instan ini. Tadi saya sudah merebusnya juga. Kita tuang ke wadah yang akan kita siapkan. Kemudian kita tambahkan blue band atau margarin. Tambahkan secukupnya aja ke atas jagungnya. Kemudian tambahkan keju guys. Keju cheddar yang udah kita parut. Tambahkan. Kita tambahkan keju cheddar yang udah kita parut ke atas jagungnya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan susu kental manis guys. Tambahkan susu kental manis secukupnya aja. Kemudian kita aduk. Waduh, ini enak banget nih, lemak banget ya kayaknya. Oke guys, setelah jasukenya udah jadi atau jagung susu kejunya, kemudian ini kita sisihkan, lalu kita akan membuat adonan untuk buat bugis mandinya. Oke guys, sekarang kita akan membuat adonannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita siapkan air kira-kira 120 ml. Kemudian tambahkan pasta pandan. Ini pasta pandan. Atau kalian juga bisa memakai pandan yang kalian blender, kemudian kalian saring airnya untuk warna. Tapi di sini saya menggunakan pasta pandan. Ini bisa dibeli di toko kue ya, atau toko roti pasti ada. Tambahkan secukupnya ke air yang telah kita siapkan. Secukupnya aja. Kira-kira 2 sendok makan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam guys ke dalam air ini. Tambahkan 1 sendok teh garam ke dalam air ini guys. Kemudian kita aduk-aduk. Oke guys, setelah airnya berubah warna hijau seperti ini, kemudian kita sisihkan dan kita akan membuat tepungnya. Untuk adonan tepungnya, di sini saya menggunakan tepung ketan merek Rose Brand. Tambahkan kira-kira 13 sendok makan tepung ketan. Di sini saya menggunakan takarannya sendok makan ya guys. 1 sendok makan ini setara dengan 15 gram. Di sini saya akan menggunakan kira-kira 13 sendok makan ya, tepung ketan. 1, 2, 3. Oke guys, setelah kita menuangkan 13 sendok makan tepung ketan atau setara dengan 200 gram, tambahkan 5 sendok makan tepung beras. Di sini saya menggunakan tepung beras merek Rose Brand. Tambahkan 5 sendok makan tepung beras atau setara dengan 50 gram. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, setelah tepung ketan dan tepung berasnya kita gabungkan seperti ini, kemudian kita tuangkan air pandan tadi. Ini air pandan tadi kita tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya guys. Tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai adonannya ini kalis atau gampang dibentuk. Oke guys, setelah diaduk adonannya seperti ini akan saya tambahkan air sedikit lagi
agar dia gampang dibentuk dan kalis. Saya tambahkan sedikit lagi air. Kita ulenin sampai adonannya kalis ya guys. Kita ulenin sampai kalis. Nah, jika adonan kalian itu gampang hancur, atau misalnya terlampau lembek, atau misalnya airnya kebanyakan, kalian bisa tambahkan lagi ya. Kalian bisa tambahkan lagi tepung ketannya guys, sampai mendapatkan tekstur yang benar-benar gampang untuk dibentuk seperti ini nih. Nih, kayak gini. Nah, setelah dapat bentuknya seperti ini, kemudian kita bentuk deh bola-bolanya. Nah, untuk ukuran bola-bolanya sendiri itu terserah kalian, sesuai selera kalian. Jadi nggak ada aturan untuk bentuk bolanya sebesar apa ya. Buat aja yang sesuai kalian inginkan. Oke guys, kita siapkan 2 buah bola kayak gini ya guys, kayak gini. Yang udah kita bikin adonannya. Nih, kita buat 2 bola kayak gini. Kemudian kita buat kayak gini, atau kita buat lubangnya, atau kayak kita bikin keranjang gitu guys, kayak gini. Kita bikin keranjang supaya kita bisa ngisinya tuh agak banyak ke dalam. Jadi kayak, waduh, kayak nanti waktu makan tuh kayak enak banget ya guys. Kayak gini guys, kita bikin kayak keranjang ini. Jadi ini sebenarnya cara saya sendiri ya guys. Di YouTube pun masih nggak akan ada yang kayak gini. Ini cara saya sendiri ya. Saya bentuk kayak gini keranjang ya kan. Kemudian saya atur dulu ya guys, kayak keranjang kayak gini kan. Kemudian saya isi sama jagungnya nih, supaya jagungnya bisa masuk banyak. Jadi karena adonan ini guys kadang-kadang bisa gampang hancur gitu kalau kita nggak telaten megangnya. Nih kayak gini, nah, kayak gini kan. Kita letakkan dulu nih, kita letakkan ini, kita bikin lagi kayak keranjang itu guys. Jadi ini benar-benar cara saya guys. Ini cara saya, yang di YouTube pun nggak akan ada yang kayak gini. Nah kayak gini guys, kita bikin keranjang. Kemudian kita tambahkan lagi guys, jagungnya lagi di sini. Tapi jangan banyak-banyak. Yang ini tambahkan dikit aja, kayak gini. Tambahkan dikit. Kemudian kita campur sama yang tadi guys, nih. Ini kita timpa kayak gini, snap. Kemudian kita bentuk bola guys, dengan penuh kesabaran. Ini cara gampang ya guys ya, cara anak kosan. Kemudian kita bentuk bola-bola lagi. Nah guys, kayak gini. Jadi deh, lakukan sampai semuanya selesai guys. Oke guys, sekarang kita akan membuat flanya, flah untuk bugis mandinya. Panaskan wajan, masukkan 200 ml air kurang lebih. Kemudian tambahkan 2 simpul pandan supaya aroma pandannya itu kuat ya guys. Lalu kemudian tambahkan santan kira-kira 200 ml. Kita aduk-aduk santannya guys. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. 1 sendok teh garam tambahkan. Kemudian tambahkan 2 sendok teh gula. Untuk penyeimbang rasanya guys, tambahkan 2 sendok teh gula. Kemudian yang terakhir jangan ketinggalan, tambahkan 1 sendok teh tepung maizena ya guys. Tambahkan kira-kira 1 sendok teh tepung maizena ke dalam. Gunanya ini agar meningkatkan kekentalan pada flanya guys. Oke guys, sebelum kita angkat adonan flanya, jangan lupa untuk dirasa ya guys. Kita rasa dulu flanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah pas ya guys. Kemudian kita matikan dan kita angkat. Oke guys, kemudian kita panaskan kukusan. Kemudian jangan lupa olesin daun pisangnya dengan minyak ya guys. Kita olesin daun pisangnya dengan minyak agar nanti bugisnya nggak lengket ya guys. Kita olesin kukusannya dengan minyak. Kemudian kita masukkan adonannya satu persatu ke dalam. 1, 2,
dikit. Kemudian kita tutup ya guys. Oke guys, jangan lupa untuk beberapa kali dibuka ya agar tidak melebar bugisnya. Di sini saya letakkan daun pisang agar dia tidak kena tetesan air dari atas penutup kukusannya guys. Oke guys, setelah kurang lebih 20 menit bugis mandi udah mateng. Kemudian kita plating guys. Let's go. Oke guys, akhirnya bugis mandinya udah selesai. Ini dia guys. Ini aroma pandannya kuat banget guys. Terus warna hijaunya juga cakep ya, hijau pandan gitu. Dan di sini aku pakai taburan jasuke tadi karena jasukenya masih banyak ketinggalan, jadi aku taburin biar lebih cantik aja. Oke, kita langsung cobain guys di sini. Waduh, ini kita langsung cobain ya. Kita langsung cobain guys. Kita langsung cobain ya guys di sini. Kita langsung cobain ya guys. Ini deh guys. Langsung cobain. Pakai kuahnya guys nih. Wah, nikmat banget nih. Enak banget guys. Jadi guys, adonannya tuh lembut ya, nggak keras. Waktu dimakan di mulut itu dia lebih kenyal aja, jadi nggak kayak gampang dikunyah. Kemudian saus santannya ini rasa asinnya pas banget, rasa kolaborasi antara asin dan manisnya itu pas banget ya guys. Kemudian ditambahkan sama jagungnya jadi lebih nikmat aja, jadi kayak kayak sup jagung gitu guys. Kemudian isian dari ini guys. Kemudian isian yang guys. Isian jagungnya guys banyak banget kan guys. Nah, kalau ukurannya, kalau kita pengen ukurannya lebih kecil, kita bisa mengecilkan guys. Tapi kalau kita pengen ukurannya agak besar, kita bisa bikin yang besar. Nah, di sini tuh aku bikinnya ukurannya agak besar karena aku pengen isiannya tuh bisa masuk banyak. Karena kan kebanyakan kan guys, kalau bugis mandi ini isiannya tuh dikit ya, karena memang ukurannya kecil. Tapi karena di sini aku pengen buat yang spesial dengan ukuran yang besar dan isinya banyak, maka aku bikin ukurannya tuh agak besar. Tapi itu tidak mengurangi rasanya guys. Ini rasanya mantap guys. Bagi teman-teman yang pengen buat bugis mandi kayak gini, resepnya udah ada di kolom description aku di bawah. Dan jika informasi dalam video ini sangat bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Saya Akane Pander. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.